Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya di dunia ini ada begitu banyak agama yang berbeda-beda? Nah, hari ini kita akan bedah satu sudut pandang yang spesifik, yaitu dari buku Agama-Agama Besar Dunia karya Noor Kandir. Buku ini punya argumen yang terus terang cukup provokatif. Katanya, sejarah agama itu bukanlah sebuah evolusi maju, tapi justru sebuah penyimpangan. Yuk kita telusuri bareng-bareng gagasan utamanya. Jadi ini dia ide sentralnya. Menurut buku ini, manusia itu nggak berevolusi dari menyembah banyak dewa, lalu jadi satu Tuhan. Justru sebaliknya. Katanya, kita semua itu lahir dengan yang namanya fitrah tauhid, semacam setelan publik atau insting alami untuk menyembah satu Tuhan saja. Nah, kalau kita semua mulainya dari titik yang sama, kenapa sekarang jadi beda-beda banget ya kan? Dari pertanyaan inilah seluruh argumen buku ini berangkat. Oke, kalau emang dasarnya manusia itu monoteis, gimana ceritanya politeisme atau penyembahan berhala bisa muncul? Nah, penulis menunjuk satu momen kunci yang ia sebut sebagai penyimpangan pertama. Menurut buku ini, politeisme itu bukan lahir dari kebodohan loh, tapi justru dari rasa cinta yang berlebihan atau hulu kepada orang-orang soleh. Prosesnya, seperti yang digambarkan di sini, awalnya niatnya baik, cuma buat mengenang jasa mereka. Tapi, seiring waktu berganti dan ilmunya hilang, fokusnya jadi bergeser. Dari yang tadinya cuma mengenang, malah jadi memuja patungnya. Nah, pola ini penting untuk diingat, bakal kita lihat lagi di pembahasan selanjutnya. Sekarang kita geser sedikit. Buku ini lalu ngebahas Yahudi dan Kristen, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai ahli kitab. Di sini, cerita penyimpangannya berlanjut, tapi dengan format yang agak berbeda. Inti kritiknya di sini adalah, menurut buku ini, agama-agama ini menyimpang karena mengangkat nabi ke status ilahi. Baik klaim soal Uzair dalam Yudaisme maupun doktrin Trinitas dalam Kristen, menurut penulis, adalah bentuk lain dari gulu, penghormatan yang kebablasan sampai melewati batas. Buku ini bahkan coba ngasih kita semacam timeline sejarahnya, khususnya soal Kristen. Dalam proses yang disebut tahrif atau pengubahan, penulis berargumen kalau pesan asli Isa itu ya tauhid murni. Tapi katanya pesan ini kemudian diubah, terutama oleh Paulus, supaya lebih nyambung dengan audiens Romawi yang politeis. Dan puncaknya menurut buku ini adalah Konsili Nicea tahun 325 Masehi, di mana Trinitas itu akhirnya diformalkan, konon karena alasan politik oleh Kaisar Konstantinus. Oke, dari Timur Tengah kita terbang ke belahan dunia timur. Buku ini juga menganalisis agama-agama dari Persia, India, dan Asia, di mana penulis melihat ada bentuk penyimpangan lain yang berpusat pada konsep siklus dan roh. Nah, di sini perbedaannya kelihatan banget dalam cara memandang hidup setelah mati. Buku ini mengkontraskan konsep reinkarnasi, yaitu siklus lahir mati lahir lagi yang ada di Hindu dan Buddha, dengan konsep Islam tentang akhirat. Argumennya, gagasan untuk kembali lagi ke dunia ini berulang kali itu bertentangan dengan apa yang disebut sebagai kebenaran asli, yaitu hidup cuma sekali, setelah itu ada pertanggungjawaban abadi. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan cukup rapi, mulai dari dualisme Majusi, politeisme Hindu, sampai animisme Shinto. Penulis mengkategorikan semuanya sebagai bentuk syirik, yaitu tindakan menyekutukan Tuhan dengan ciptaannya. Entah itu api, patung, atau roh alam, argumennya tetap sama, fokus ibadahnya telah bergeser dari sang pencipta kepada ciptaannya. Terus gimana dengan zaman sekarang? Apa ceritanya udah beda? Nah, buku ini lanjut nganalisis sampai ke era kita. Argumennya, banyak filosofi modern itu pada dasarnya adalah penyimpangan lama yang dikasih kemasan baru. Disinilah buku ini mulai menyentil pemikiran-pemikiran modern. Ada klaim kenabian baru dari Bahaiyah dan Ahmadiyah, ada pluralisme yang bilang semua jalan itu benar, sampai ateisme dan sekularisme yang mau misahin Tuhan dari kehidupan. Semuanya ini, menurut penulis, adalah tantangan zaman modern terhadap prinsip dasar tauhid. Nah, supaya kita ngerti kenapa buku ini menolak gerakan seperti Bahaiyah dan Ahmadiyah, kita harus paham konsep ini, Khotamun Nabiyyin atau penutup para nabi. Ini adalah keyakinan fundamental dalam Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Jadi, dari sudut pandang buku ini, klaim kenabian apapun setelah beliau ya secara otomatis dianggap tidak sah. Oke, setelah kita diajak muter-muter ngelihat berbagai belokan dalam sejarah agama, penulis kemudian melempar pertanyaan penting ini. Ini semacam titik balik dalam narasinya, yang siap-siap membawa kita ke kesimpulan akhir dari buku ini. Dan di sinilah kita sampai di babak akhir dari argumen buku ini.
Setelah mendiagnosis masalah penyimpangan di berbagai keyakinan, penulis sekarang menyajikan Islam sebagai solusinya, sebagai pembeda yang katanya mengembalikan pesan asli ke kemurniannya. Kata Muhaimin ini jadi kunci untuk memahami tesis akhir dari buku ini. Jadi, menurut penulis, Al-Quran itu bukan cuma kitab suci yang baru, tapi dia juga berfungsi ibaratnya kayak penjaga atau auditor bagi kitab-kitab sebelumnya. Dia memvalidasi kebenaran yang masih tersisa di dalamnya, sekaligus mengoreksi bagian-bagian yang telah diubah oleh manusia. Dan mungkin nggak ada yang bisa merangkum posisi final buku ini sejelas kutipan yang dia pakai sendiri. Ayat ini jadi semacam argumen pamungkas yang dengan tegas menyatakan bahwa setelah datangnya risalah terakhir, satu-satunya jalan yang diterima adalah Islam. Dan sampailah kita di penghujung pembahasan ini. Penulis nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah diajak jalan-jalan melewati berbagai labirin keyakinan manusia, buku ini pada akhirnya menantang kita untuk berpikir, di antara begitu banyak jalan, yang mana sebetulnya jalan yang lurus? Terima kasih sudah menyimak.